Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita sekalian. Ini todongan yang pertama. Sebenarnya kalau semuanya sehat nanti saya nggak punya pasien. Ya Bapak Ibu sekalian, sebenarnya angka harapan hidup orang Indonesia itu sudah bertambah panjang, ya. Tapi secara umum lansia kita itu banyak yang berpenyakit. Saya baru ngomong penyakit sudah ada yang ngerti. Harusnya kalaupun kita usianya secara biologis meningkat, secara umur, secara kalender meningkat, tapi kita harus berjuang supaya usia biologis kita tetap muda, ya. Ada yang kenal Cristiano Ronaldo? Usianya berapa sekarang? 40 ya, 39, 40 ya. Cuman beliau melakukan diet dan olahraga rutin. Beliau berjuang, ya. Akhirnya kemampuan biologisnya tidak kalah dengan pemain muda usia 20 tahun. Jadi Bapak Ibu sekalian, sebenarnya beriring dengan 17 Agustus ini kita semua itu sebenarnya pejuang. Kita dulu waktu kecil jadi kecebong, jadi sperma, kita sudah berjuang mengalahkan saudara-saudara kita masuk ke dalam rahim, ke saluran telur, ketemu sel telur dari ibu kita, ketemu jadi zigot, embrio, akhirnya lahir kita. Maka seharusnya kita juga menjadi pejuang untuk menjadi tua tapi tidak sakit, ya. Tipnya sebenarnya gampang. 80% dari kesehatan kita itu diperankan oleh makanan. Adapun olahraga 20%, ya. Makanan-makanan manusia modern ini sesungguhnya banyak mengganggu kesehatan. Contoh makanan ultra processing food, makanan yang diciptakan oleh Allah, segar dari alam, dirubah sifatnya, bentuknya, rasanya, warnanya, dikasih pengawet. Nah, itu kalau masuk dalam tubuh kita pasti memberikan reaksi kimiawi yang pada akhirnya akan justru memendekkan usia kita. Jadi saya tadi lihat makanannya itu senang. Makanan cara desa itu justru yang bikin kita sehat, ya. Itu pertama. Yang kedua, seyogyanya juga kita makanan-makanan yang seimbang, gizi seimbang. Jadi harus ada karbohidratnya, ada lauknya, ada sayurnya, ada buahnya, cukup minum. Saya lihat di masyarakat Tuban ini kebanyakan masih kurang serat. Dan ternyata 95,1% orang Indonesia kurang makan serat, sayur, buah. Akibatnya apa? Banyak orang sakit usus. Padahal Bapak Ibu sekalian perlu tahu usus itu sebagai otak kedua kita. Bagaimana kita bisa menyehatkan usus kita, maka seluruh komponen tubuh kita juga ikut akan sehat. Jadi harusnya kita ikut cara nenek moyang kita. Makan kembili, kalau kendem, menyok, ganjong, ya. Apa? Tewol, gatot, ya. Itu pertama. Terus indikator apa yang kita bisa lihat? Ngapunten nggih, ngapunten. Supaya kita bisa menua dengan sehat. Yang paling gampang itu lingkar perut. Ngapunten Pak Gede. Jadi terkenal di dunia medis namanya sindroma metabolik.
Dermatobolik itu induk dari penyakit metabolik. Orang yang punya tanda-tanda ini maka risiko darah tinggi, kencing manis, stroke, jantung, ginjal, cuci darah, amputasi, dan lain-lain. Apa tandanya sindroma metabolik? Lingkar perutnya berlebih. Untuk perempuan, lingkar perutnya di atas 80 cm, untuk laki-laki di atas 90 cm. Jadi besok pagi tolong meterannya dikeluarkan, silakan diukur, nggak usah laporan, jadi rahasia masing-masing, tapi setiap bulan diukur, jadi harus ada penurunan lingkar perut ya. Terus tanda yang kedua adalah overweight atau obese. 40% orang Indonesia sekarang overweight, kelebihan berat badan. Jadi kalau di antara kita ini semua diukur tinggi badan, berat badan, dikalkulasi, maka 40-nya pasti overweight atau obese. Jadi untuk mengatasi itu ya tetap 80% diet, 20% peran dari olahraga. Olahraga apa yang cocok untuk lansia? Jadi ada beberapa macam olahraga. Bapak Ibu sekalian, kalau usia kita di atas 40 tahun, maka otot kita ini akan menyusut, akan mengempes, akan berkurang 1% setiap 1 tahun. Misalnya Abah Kiftiari umurnya 90 tahun. Amin. Jadi ototnya menyusut 90 dikurangi 40, 50%. Itu namanya dalam dunia medis sarkopenia. Jadi seiring otot yang menyusut akan diikuti oleh tulang yang melemah. Kalau tulangnya melemah, keropos, gerakannya, mobilitasnya kurang. Kalau mobilitasnya kurang, pasti lemaknya jadi besar, menggemuk. Baru penyakit-penyakit metabolik, sindroma metabolik dan lain akan muncul. Maka bagi kita yang 40 tahun wajib olahraga otot, menjaga supaya otot kita tetap kencang, syukur-syukur besar. Kalau bisa seperti Adi Rai, tapi sulit ya. Nah, Bapak Ibu silakan boleh menggunakan alat-alat di rumah, boleh push up, boleh squat, boleh pull up, kayak Mas siapa tadi yang mau jadi tentara ya, mudah-mudahan keterima ya Dek ya, amin ya. Atau ke tempat fitness nge-gym ya, dan itu harus dilakukan kalau bisa minimal 3 kali dalam seminggu. Itu pertama. Olahraga yang kedua apa? Olahraga kardio. Kita tahu bahwasanya kita semua takut ya sakit jantung, takut dipasang ring, takut sakit stroke dan lain-lain. Maka kita harus membiasakan setiap hari harus olahraga kardio. Targetnya berapa? 150 menit dalam 1 minggu minimal. Jadi kita ambil rata-rata 30 menit, maka 30 menit dikalikan 5, jadi 5 hari itu minimal setengah jam kita olahraga kardio. Mbah kakung saya itu, Mbah Carito itu setiap hari kardio, karena jalan pulang pergi ke Masjid Al-Falah. Ibu-ibu di sini juga kardio, jalan tiap hari kamu sana. Tapi olahraga kardio itu pilih tandanya apa yang mempunyai dampak terhadap kesehatan, yang membuat detak jantung kita sedikit lebih kencang dari biasanya, yang membuat nafas kita sedikit menggos-gosan seperti biasanya, tapi dalam rentang yang aman. Sebenarnya ada aturannya, tapi untuk nitenin itu gampang. Pokoknya awet wis mlaku cepet, rokok mulus-mulus, tapi saya iso ngomong-ngomong, itu aman. Melayu cepet, menggos-menggos ngomong orang iso, bahaya.
detak jantungnya melandang, irama jantung tidak terkendali, ada irama ekstrasistul, bisa jatuh dan meninggal. Jadi kita sering dapat cerita teman-teman, termasuk teman dokter kemarin, sukanya goesnya berlebihan, detak jantungnya cepat, jatuh meninggal karena gangguan irama jantung. Ya, olahraga wajib Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau nggak tahu lansianya di sini, posyandu lansia ada ya? Ya. Jadi di posyandu lansia kan pasti ada timbang badan, banyak macam. Ya, harusnya ada progres, tinggi badan, berat badannya ideal. Kalau tidak ideal berarti makannya yang harus dikoreksi. Makanan apa yang bikin kita gemuk atau berat badan berlebihan atau resiko sakit kencing manis adalah karbohidrat simplex. Karbohidrat simplex itu karbohidrat yang bikin gula kita naik, semakin kita cepat menggemuk. Apa? Tepung-tepungan. Jadi kalau minggu Car Free Day silahkan jalan di Sunan Kalijaga atau Jalan Pemuda, itu banyak makan bikin gemuk. Kerupuk, gorengan, emis, rabe, nogosari, dan kawan-kawannya. Terus minumnya teh, es teh jumbo. Makannya nasi, lauknya gorengan, minumnya es teh jumbo. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, bahwasanya ada beberapa pasien saya juga yang kencing manis, yang dietnya kita atur dan dia disiplin. Benar olahraga otot. Ternyata gula yang 500 itu dalam waktu 1 bulan bisa normal tanpa obat. Saya punya pasien bapak-bapak usianya 65 tahun di Kuti itu ya, Bongkol itu ya. Umur 65, dietnya tak atur. Pak harus makan ini tidak boleh, ini haram. Bukan haram agama ya, haram kesehatan. Tak suruh nge-gym. Nah, beliau nge-gym umur 65 itu pertama 3 kali dalam seminggu di Tridharma. Setiap habis maghrib jam 8. Sebulan kontrol gula udah normal, dan karena ketagihan enaknya latihan otot, sekarang nge-gymnya seminggu 5 kali. Jadi berarti beliau enak, oh gulanya normal, ototnya tumbuh, lemaknya tipis, perutnya six pack. Jadi hatinya gembira, tenaganya full, kayak baterai itu dicas full, jadi tidak mudah capek. Akhirnya kalau dia tidak ngaji, tidak olahraga, dia malah capek, ada yang kurang. Jadi nagih. Jadi monggo Bapak Ibu yang di atas 40 tahun meluangkan waktu. Kalau bagi saya paling mudah itu ya udah investasi waktu 1 jam setiap 1 hari, yang setengah jam untuk olahraga kardio, jalan cepat, yang setengah jam untuk olahraga otot. Kalau orang dulu tidak perlu olahraga otot, karena kalau di sumur dulu, sumurnya kan gini, sumur kerean, ya, ngarit, bersih-bersih, macuy. Sekarang enggak, kemana-mana naik motor, naik mobil. Idealnya sih kalau kita mau sehat, untuk kardio itu minimal kita harus menggunakan kaki kita melangkah sekitar 8.000 langkah minimal ya. Itu sekitar 5-6 kilo dalam 24 jam. Rata-rata di Indonesia masih 3.200 langkah. Kita Malaysia sama, jadi kita kalah dengan Cina, kalah dengan Hong Kong, kalah dengan Jepang, kalah dengan Singapura. Jadi kita tahu di Singapura itu rumah sakitnya bagus, tapi usernya orang Indonesia, bukan orang Singapura, karena Singapura itu langsing-langsing. Ya, jadi gitu Bapak Ibu. Seandainya Bapak Ibu ada keluhan masalah kesehatan, silahkan, pintu kami terbuka kalau mau periksa. Ya, tak ngenteni kok sing teko ngicit-ngicit. Padahal tak lihat ini. Kalau saya cek gulanya mungkin melebihi. Jadi sebenarnya gini Bapak Ibu, banyak di antara kita itu gulanya sudah nggak normal. Contoh, misalnya orang itu gula darah puasa, bangun tidur belum makan itu harusnya di bawah 100. Tapi dikatakan sakit gula kalau di atas 126.
Ini kalau pasien yang perutnya besar-besar ini kalau tak cek, biasanya gulanya itu di atas 100 tapi masih di atas di bawah 126. Jadi belum diabetes tapi tidak normal, namanya pre-diabetes. Pre-diabetes ini satu kondisi yang bisa kembali normal sebelum jatuh pada kencing manis. Pre-diabetes ini tetap intervensinya 80% diet, 20% olahraga. Beberapa pasien juga yang penyempitan pembuluh darah jantung koroner, intervensi dietnya bagus, olahraganya disiplin, penyempitannya bisa berkurang. Jadi rencana dipasang ring jadi tidak dipasang ring. Seiring lemak di dalam tubuh kita habis, maka lemak yang nempel di aliran darah kita juga akan menipis, maka peluang kita untuk mengalami penyumbatan pembuluh darah dimanapun di tubuh kita juga akan semakin berkurang. Ya. Sekarang ngoten nggih Pak RT. Nah, ya. Nggih, pangapunten menawi ada ketersinggungan ya. Tidak maksud hati menyengaja, tapi maksudnya kita berharap warga kita itu menjadi lansia yang sehat, tidak berpenyakit, ataupun kalau berpenyakit terkontrol tidak sampai cacat. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.